Ci juga. Cici pernah dengar tentang pohon aset nggak, Ci? Belum ya? Belum. Cici setuju nggak kalau satu pohon, untuk pohon yang kuat itu kita butuh akar yang kuat? Betul. Setuju ya, Ci ya? Iya. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan, pohon itu atau ranting-rantingnya itu adalah aset-asetnya kita. Dan akar itu adalah penghasilan kita, income kita. Setuju sih? Oke. Iya. Jadi pohonnya, rantingnya itu aset ya, mobil, rumah, emas itu aset. Jadi kalau misalnya rumahnya kebakar, kita investasi salah, atau mobil kita ketabrak, selama akar kita kuat, kita tetap dapat duit masuk. Cici nggak pusing kan? Bodo amat kan, bakar beli lagi besok, kan gue duit masuk. Yes. Jadi Ci, menurut Cici kira-kira apa sih yang bisa membuat penghasilan ini berhenti? Iya. Sakit. Ini dekat-dekat. Sakit. Sakit ya. Kalau sakit batuk pilek mah masih bisa lah, Ci. Sakit parah ya. Sakit parah ya, mungkin sakit kritis, stroke ya. Saya baru berusaha kecelakaan, jadi cacat total ya, atau mungkin meninggal dunia. Maka akhirnya penghasilan kita bisa berhenti dong. Seperti akar dan nggak ada air berhenti dong. Maka yang menjadi korban siapa? Keluarga ya. Yang menjadi korban sebenarnya aset kita kan. Aset kita jadi berhenti nih. Sebenarnya korban utama kita adalah keluarga. Orang-orang yang menghidup di atas pohon itu. Setuju? Oke, berubah ya. Keluarga, bener. Nah, Ci, hari ini saya mau share kita bagaimana Cici bisa hanya menyisihkan 10% aja, Ci, dari pengeluarannya Cici. Kalau misalnya terjadi resiko yang tadi kita ngomong, maka semua aset Cici aman. Semua pengeluaran Cici akan kita bayarin, dan Cici udah gak usah pusing lagi. Kalau tidak terjadi apa-apa, Ci, selama tahun ke-20 saya akan balikin semua duitnya Cici. Tapi kalau Cici percaya sama saya, dan mau titip aja, maka duit yang dimasukin itu akan berkembang. Karena Cici percaya sama saya. Ci, kira-kira kalau ada program kayak gini, Cici tertarik? Tergantung. Apanya yang digantung, Ci? Preminya. Oh, premi. Nah, karena Cici naik premi, Ci, boleh nggak Ci tahu tanggal lahirnya? Ya, apapun itu ya. Udah. Selesai. Tugas kita tiap hari cuma itu saya. Dengan itu saya udah tahu tanggal lahirnya berapa, terus preminya berapa. Sebenarnya udah, kalau saya mau Ikut ini in which means kayak bayar dan punya polis ya, punya polis kesehatan. Waktu itu biayanya 200 juta dan full di cover. Tapi yang menyentuh saya itu bukan insurance keluarin klaimnya, tapi pada saat insurance agentnya itu sampai datang ke rumah sakit, bantuin kita ngurusin, yang bikin a peace of mind ya buat aku sendiri gitu. Nah, jadi di sana aku baru ngerasa, oh ada ya insurance agent yang benar-benar tulus dan mau membantu gitu. Nah, di sana sih aku keketuk banget nih bahwa insurance ini adalah bisnis yang helpful seperti itu. Oke, berarti saat itu Nadia hatinya terketuk ya oleh agent yang baik itu waktu itu ya. Benar. Bahwa oh ternyata masih ada kok agent asuransi yang baik di dunia ini. Iya, Gitu ya. benar. Iya, selain saya dan dia berarti ya, dan kita semua yang di sini. Iya. Ya, oke. Nah, oke, itu awal mulanya berarti ya. Oke, tepuk tangan kan, jangan nanggung-nanggung. Yes ya, biar kita diberkati semuanya ya. Nah, lalu lulusan mana nih Nadia? Lulusan university mana mungkin? Boleh di-share sedikit? Saya dari tempat-tempat nenek moyang kita berada, jadi aku kuliahnya di Cina gitu. Oke, berarti lulusan luar negeri ya. Iya. Oke. Lalu lulusan luar negeri ya, supposed to be degree-nya kamu kan bisa dong buat cari experience yang lebih baik, mungkin juga profesi atau pekerjaan yang mungkin lebih cocok dengan majornya kamu gitu ya, dengan degree kamu. Terus lalu apa sih daya tarik bisnis asuransi di mata seorang Nadia dan akhirnya mau gabung di Prudential? Saya sempat cerita yang tadi 4 juta itu ya. Oke. Nah, di sana kan saya nggak ngerti asuransi. Jadi initial motif saya adalah insurance itu instrumen penting nih buat keuangan kita dalam financial.
Jadi saya harus belajar, saya harus ngerti karena saya mau berkeluarga supaya kalau saya mau ngambil insurance itu nggak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya atau daya tariknya adalah kita itu selama ini kalau sakit pasti bingung kan, mau cari dokternya siapa, ke rumah sakit mana, financial expertise untuk menjaga keuangan kita seperti apa gitu kan, supaya ketika kita sakit kita nggak boncos nih. Nah di bisnis asuransi, surprisingly kita itu semakin dibukakan jalannya untuk bisa kenal dengan bukan kenal ya, lebih gampang aksesnya ke medical resources, kemudian kayak rekomendasi dokter. Teman-teman insurance agent di Excellent Star ini surprisingly sangat welcome dan sangat punya banyak network gitu ke sana. Dan termasuk kayak financial expertise juga. Kemarin kita sempat punya talk show sama Pak siapa ya? Saya lupa namanya. Pak Henry Januari ya. Okay. Nah, beliau adalah expertise warisan. Nah, dari sana kebuka nih pikirannya karena relatable banget ya sama financial dan kehidupannya kita gitu. Oke, ya menarik ya. Jadi seorang Nadia melihat bahwa industri asuransi ini menarik untuk anak-anak muda juga bagus banget gitu ya. Oke. Lalu kan baru banget nih join di Prudential 2023 bulan berapa? April. Supposed to be next month is your 1 year gitu ya, the Iya, first year. anniversary ya. Betul, anniversary. Boleh kita nanti rayain ya bareng-bareng. Iya boleh. Dengan nonton bareng aja kamu traktir kita semua. boleh. Ya, oke. Nah, kan baru nih tahun ini, tahun kemarin jalanin agent Prudential, terus langsung promosi nih. Jadi associate agency director. Tadi teman-teman yang lain tadi udah lihat ya, jenjang karir dari agent associate agency director, lalu agency director. Nah sekarang sudah di associate agency director nih, baru 1 tahun hampir. Nah bagaimana dengan apa yang bisa Nadia dapatkan di Prudential saat ini? Ya boleh spill nggak dikit-dikit lah ke kita? Dapatkan ini in which means gimana nih kok? Ya, in income maybe or anything. Income ada di slide, mau coba di ini dulu? Oke. Dari slide-nya boleh dibantu. Ya. Karena Nadia ini baru jalanin hampir 1 tahun ya, naik promosi AD. Gimana sih kalau tadi di yang diceritain sama Master Shifu kita Pak Herijab tadi? Ya, setelah tahun pertama 10 jutaan betul ya, sebulan, habis itu 20-an, habis itu baru bisa sampai 1 miliar 3 tahun betul ya. Nah, kita lihat nih. Ya, saya boleh next ya. Saya belum tahu, jadi saya tinggal next aja. Oh iya, tapi sebelum itu kita bahas dulu yang ini ya Nadia. Boleh, iya. Nah menurut Nadia gimana nih potensi asuransi di Indonesia sebenarnya gimana sih? Nah ini aku sempat cari-cari data ya, karena aku suka ngomong sesuatu tuh based on data biar lebih percaya gitu. Dan surprisingly di tahun 2023 masyarakat Indonesia yang punya insurance itu cuma 10%, insurance pribadi ya teman-teman, 10%. Dan angkanya 28 juta, which is 90%-nya lagi berarti around 1,9 miliar orang dong ya, atau lebih ya, ya kan? Gitu. Nah berarti potensi bisnis ini tuh sebenarnya masih sangat menarik nih gitu, karena masih benar kayak kata Pak Herijab ya, masih sangat seksi gitu. Kayak banyak banget orang-orang yang masih bisa kita kenalin berkenaan dengan potensi bisnis ini dan berkenaan dengan literasi keuangan berkenaan asuransi gitu. Oke, dan datanya ini Nadia dapatkan di media massa ya? Iya benar. Betul, dan kita memang harus lihat itu by data ya, Benar. bukan kata orang, betul nggak? Iya. Yes, ya. Dan ini juga kita mau lihat ya, intip dikit ya dari Nadia setelah 1 year di Prudential. Teman-teman boleh tepuk tangan, boleh teriak, boleh histeris ya. Belum lihat. Belum lihat ya. Tapi sebelumnya saya mau lihat yang ini dulu. Biar semua penasaran ya. Nah, bagaimana dengan Nadia? Menurut Nadia dengan data yang Nadia dapatkan di sini? Tadi Ciyuke ya, kalau nggak salah ya. Pertanyaannya adalah mau nggak ditawarkan program seperti ini, menarik nggak, gitu ya. Tapi concern pertamanya apa? Premi mahal, gitu ya. Nah dilihat dari data di sini, ini dari 1.000 responden ya, kira-kira itu ada 38% yang udah punya insurance termasuk BPJS sama insurance pribadi. Jadi ini bukan data seluruh Indonesia ya, cuma dari 1.000 responden. Cuman dari banyaknya 67 orang ya, kita anggap 67 orang yang tidak memiliki asuransi, itu datanya ada di samping. Yang paling banyak itu preminya mahal, gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisinya saya, menurut saya sebagai seorang insurance agent,
itu bisa kasih tahu saya prefer untuk spend dengan biaya yang jelas. Setiap tahun saya tahu saya bayar asuransi 700.000 per bulan, atau anggap deh 4 juta per bulan. Saya sanggup nggak dengan income saya sekarang? Beda dengan kalau misalnya kita sakit. Ini banyak banget ya, kemarin kasus saya sendiri deh. Saya kemarin diare, cuma pupuk nih guys. Itu kena 13 juta nginap di Mandaya 1 malam gitu. Itu kan adalah sesuatu value, maksudnya nilai yang tidak bisa kita estimate ya nilainya gitu. Mending saya spend 4 juta per bulan, saya tahu berapa yang saya spend, daripada saya spend tiba-tiba 13 juta. Itu 13 juta, kalau saya sakit parah 1,5 M, siapa yang mau tanggung? Gimana keuangan saya, gimana cash flow saya gitu. Jadi menurut saya ini penting buat diketahui sama teman-teman, dan mungkin bisa disesuaikan juga ya sama kebutuhan teman-teman ya, nggak usah ngambil yang premium 4 juta per bulan dan segala macam. Cuman teman-teman boleh cari insurance atau proteksi income yang paling sesuai sama teman-teman semua gitu. Oke, berarti teman-teman nanti closing sama dia semua ya hari ini. Silakan. Langsung di close tadi. Ya, oke, thank you. Ya, Nadia, kita langsung spill aja ya. Ini adalah Iya, ini bulan terakhir saya menjadi agent, which is di Desember 2023. Ini saya nggak pamer ya, karena saya cuman upik abu kalau misalnya di antara suhu-suhu saya yang di sini gitu. Cuman ini untuk teman-teman melihat potensi dari bisnis ini sendiri. Waktu itu saya masih jadi agent di Desember 2023. Di bulan itu saya dapat untuk komisi dan income-nya itu di 31 juta. Gitu. Belum dipotong pajak ya guys, karena kan kita masyarakat taat pajak ya. Cuman menurut saya meskipun income-nya menarik, cuman buat teman-teman insurance agent yang harus diingat, dan teman-teman yang mungkin mau jadi insurance agent ya, yang penting itu cuan penting ya, tapi apa yang kita tawarkan harus yang dibutuhkan nasabah. setuju. Itu jangan pentingin cuan tapi kita nawarin yang kurang sesuai nih gitu. Nah itu kan mungkin kurang etis ya teman-teman. Sebagai seorang insurance agent yang baik, kita harus menawarkan produk yang memang sesuai dengan nasabah kita gitu. Oke, keren banget ya. Udah begitu dilengkapi oleh Nadia tadi testimoni. Kasih tepuk tangan dong untuk Nadia. Ya, thank you banget Nadia. Nah, saya mau ya, tapi speaker kita yang hari ini the last one ya, always the best one. Ya. Nah, dan dari Stefani, boleh nggak Stefani sharing sedikit awal mula perkenalan dengan Prudential, dari mana? Kan tadi bilangnya backgroundnya adalah private teacher Mandarin gitu ya. Harusnya kan udah sibuk banget ya gitu. Nah, perkenalan Prudential itu gimana nih? Secara singkat boleh? Ya, selamat sore semuanya. Awal mula saya kenal insurance itu dari jadi saya waktu itu masih ngekos ya awal-awal, waktu saya masih awal ngajar. Kemudian saya kedatangan satu teman kos baru. Nah, teman kos ini berasal dari China, jadi dia nggak bisa berbahasa Indonesia. Jadi secara otomatis saya deket sama dia, saya bantuin dia translate karena dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu, translate ke Mbak. Dan dia itu lagi ngekos karena dia lagi mempersiapkan pernikahan dia. Nah, dia itu akan menikah dengan orang Indonesia. Jadi dia udah bilang, oh ya nanti next time saya kenalin ya calonnya saya gitu. Ternyata pas calonnya datang itu adalah Ko Sandy. Jadi Ko Sandy ini adalah yang merekrut saya gitu. Jadi jauh banget ya ceritanya. Oke. Gitu akhirnya karena kita sering ngobrol, bangun hubungan terus, akhirnya Ko Sandy tawarin saya bisnis ini dan ya, saya tertarik gitu sih. Oke, jadi dari bahasa Mandarin ya mempertemukan bisnis Prudential. Keren loh ya. Kasih tepuk tangan dong teman-teman ya. Jadi nggak sia-sia belajar Mandarinnya, benar nggak? Ketemu masa depan yang baik. Kan gitu. Ya, nah itu awal perkenalan. Oke, join Prudential ya. Terus akhirnya juga sama nih, ya sama-sama promosi ya, sama dengan Nadia juga di tahun 2024 ini sebagai Associate Agency Director. Ya, betul. Betul ya. Nah, oke kita singkat langsung kita ngomong nih ya. Sebenarnya perbedaan signifikan sebenarnya profesi sekarang yang sebelumnya nih di Prudential ya sebagai private teacher Mandarin dibandingkan dengan yang Stefani rasain nih di Prudential, itu perbedaan signifikannya di mana sih?
Oke, perbedaan signifikan saya kan private teacher, saya jadi datang ke rumah, saya ngajarin anak satu jam secara personal gitu. Jadi sebenarnya saya ini self-employed, sama seperti dokter. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Kalau saya sakit, fee saya berkurang. Jadi income saya itu limited dengan waktu yang saya punya dan berapa anak murid yang saya punya. Itu yang paling mendasar. Dan sebenarnya tahun lalu saya sama suami udah berpikir kayaknya bisnis saya harus beranjak dari self-employed ke business owner gitu untuk bisa memperbesar income kami gitu ya. Tapi akhirnya di situ kami menimbang. Jadi kita nimbang ya, kalau open bisnis itu harus kayak apa sih gitu. Nah, tentu kalau kita mau bangun bisnis itu kita perlu modal, perlu tempat ya. Kalau bisnis saya les-lesan, saya harus punya ruko minimal, harus rekrut tentu ya. Kita harus rekrut guru-guru. Menurut saya tentu yang punya visi dan misi yang sama. Kita nggak sekedar karena kita ngajarin anak-anak ya, tentu kita harus memberikan values juga di situ. Kemudian kita juga perlu waktu untuk membangun bisnis itu. Nah, perbedaannya adalah kalau saya tetap ada di bisnis konvensional itu tentu perlu modal yang banyak. Sedangkan kalau saya di Prudential, saya perlu modal yang minim. Bukannya saya bilang nggak ada ya, ada, tapi minim. Tempat, kalau yang konvensional perlu ya, ruko itu tahu sendiri ya, harganya fantastis. Sedangkan di Prudential tuh kita udah disediakan. Jadi yang di sini kalau mau main-main ke kantor, lihat tempatnya, agensi kita cukup oke banget, sediain tempat yang very helpful banget ya. Yes. Dan enak banget deh buat kita ngobrol-ngobrol di situ. Terus kalau rekrut, ya saya perlu rekrut guru, ajarin lagi, saya harus menyamakan visi dan misi. Why not saya mengerjakan hal yang sama di Prudential, kita tuh cari bisnis partner. Kalau saya punya guru, at least saya menjadikan dia sebagai self-employed akhirnya, bener gak? Menjadikan dia sama seperti saya, self-employed. Tapi kalau kita di Prudential, kita ajak teman kita join di bisnis ini, kita jadikan dia itu sebagai bisnis partner, dimana kita bisa bikin dia punya income itu juga unlimited gitu. Terus yang terakhir ya, tentu waktunya terbatas ya. Kalau bisnis itu tentu harus dipantengin, tentu saya juga harus ngajar di sana. Sedangkan di Prudential itu kita punya time flexibility yang kita bisa atur sendiri. Itu sih kok. Betul ya, luar biasa ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman ya. Ini penjelasan yang sangat detail ya, bagaimana perbedaan yang Stephanie rasakan ya sebagai seorang teacher Mandarin sebelumnya, dan di Prudential seperti apa gitu ya. Ya. Dan seperti tadi Pak Heri Jab juga ngomong, modalnya cuma 2M kok. Iya. Betul, 2M. Iya, jadi murah banget sebenarnya ya. Cuman mau dan mulut, betul ya. Oke ya. Nah, untuk terakhir ya, saya tanya mungkin ke Stephanie as a closing statement kita ya. Udah terlambat belum sih untuk join Prudential sekarang ini? Saya rasa nggak ada kata terlambat ya untuk memulai sesuatu yang baik, itu nggak ada kata terlambat. Saya mau share dikit, ini juga data yang saya dapat di internet. Siapkah kamu jadi generasi emas di tahun 2045? Jadi Indonesia itu di tahun 2045 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Ada yang pernah dengar? Bonus demografi ini adalah ini angka terbesar sepanjang masa kita merdeka sampai sekarang, selama 100 tahun ya. 70% penduduk Indonesia akan menjadi penduduk yang dalam usia produktif, 15 sampai 64 tahun. Dan dalam arti kata, kalau kita punya sebesar itu potensi usia produktif, ada dua chance yang kita bisa lihat di sini sebenarnya. Dari sisi penjualan, tadi gue juga udah jelasin sedikit ya, income kita tuh resource-nya ada 3. Salah satunya adalah dengan penjualan kita pribadi. Kalau kita mau jual, tentu kalau kita jual ke orang yang produktif itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena lebih masuk kriteria untuk menjadi nasabah asuransi. Nasabah asuransi itu kriterianya nggak muluk-muluk, cuma 2. Sehat fisik
sehat finansial, dan itu semua bisa kita dapatkan di orang-orang yang usia produktif. Kedua, kita bisnis kita ini harus kita kalau mau dapat percepatan income, mau dapat passive income yang tadi diceritain ya Ko Heri, kita perlu rekrut tim, benar ya. Dan tentu dengan banyaknya yang produktif ini akan lebih mudah karena manusianya lebih banyak gitu yang produktif, yang perlu pekerjaan, lapangan pekerjaan, kita bisa offer bisnis ini ke mereka. Gitu. Nah, sekarang saya mau nanya dikit, boleh ke sini? Boleh. Di sini siapa yang umurnya 20 tahun? Nah, 20 tahun ke atas. 20 tahun. 20 tahun nah, 20 Boleh nggak saya tahun. tepuk tangan dulu ya? Oke. 20 dikali 2 kalau 20 kali 2. yang 30-an? 30-an? Saya. Oke. Yang punya anak-anak 0 sampai 20 tahun. Yang punya anak-anak. Oke. Nah, yang tadi angkat umur 20 sampai 30, kita adalah bagian daripada Indonesia Emas ini. Kita adalah bagian dari umur-umur yang produktif ini. Golden moment. Yes, kita golden moment-nya gitu. Untuk yang tadi punya anak 0 sampai 20 tahun, anak-anak kita juga nanti akan menjadi bagian dari Indonesia Emas ini. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kita mau gak ambil bagian di sini gitu. Dan kedua, mungkin saya mau sharing sedikit ya, anak-anak yang ada di saat ini ya, yang akan menjadi golden momen Indonesia di tahun 2045 itu benar-benar harus kita jaga. Kenapa? Saya mau cerita sedikit soal ini kejadian baru banget minggu lalu. Jadi kita baru kehilangan om kita Sabtu lalu karena kecelakaan. Dan tante saya itu seorang ibu rumah tangga, anaknya 3. Om saya meninggal di umur 46 tahun. Jadi tahun lalu bulan Agustus sampai Desember saya udah tawarin mereka gitu untuk open insurance 5M nominalnya. Istrinya udah oke, tante saya udah oke, tapi nyangkut di suami. Jadi suaminya nggak oke karena saat itu mereka sedang renovasi rumah, dan dia bilang ya udah nanti aja tunggu renovasi rumah selesai. Kebetulan renovasi rumah itu udah selesai 2 minggu yang lalu. Minggu lalu om saya itu baru merayakan ulang tahun dia yang ke-46 gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, andai saja ya waktu itu mereka ambil 5M ini, mungkin hari ini tante saya nggak bingung soal ketiga anak ini harus kuliah di mana, gimana melanjutkan sekolahnya. Sorry ya. Ya intinya pekerjaan ini tuh satu pekerjaan yang mulia buat keluarga kita sendiri, buat banyak orang. Ya, kalau teman-teman sekarang mau open heart untuk lihat opportunity ini sebagai satu bisnis yang bisa melayani orang, ya ambil satu keputusan yang baik hari ini. Itu aja sih. Oke, kasih tepuk tangan buat mereka. Itu yang berikutnya ya, atas Maman ya. Om saya. Om tadi. Ya. Oke. Nah, that's why pekerjaan kita sebenarnya bukan hanya mencari uang, mencari fleksibilitas waktu, tapi juga kita bantu orang di luar sana punya financial yang baik. Betul ya, kita lindungi keluarga mereka, betul ya. Nah, untuk itu mungkin kita udah ya saatnya nonton Kung Fu Panda. Ya, so teman-teman thank you banget ya, thank you sekali lagi, kasih tepuk tangan untuk Nadia dan Stephanie for your heart to sharing with us. Ya, oke, thank you.